Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan untuk hari Senin ya, tanggal 4 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian, saya bahasnya waktu sesi 1 break ya. Kali ini jamnya jam 12.52 waktu Indonesia bagian Barat. Ini bagian pertama ya. Bagian pertama saya akan bahas 8 video, kemudian yang bagian kedua saya juga bahas 8 video ya. Jadi totalnya ada maaf maksud saya 8 saham ya. Jadi totalnya ada 16 saham untuk dua bagian video ya. Ini bagian pertama. Nanti untuk bagian kedua linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kemudian jangan lupa juga untuk kelas ya. Kemarin di video kemarin saya sudah sebutkan untuk kelas The Psychology of Investing dan Trading ya besok ya. Jadi link pendaftarannya nanti saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini ya untuk kelas besok Sabtu ya. Jadi mudah-mudahan saran saya sih ikut ya. Itu baik yang sudah pemula, yang baru pemula maupun yang sudah lama di pasar saham ya seperti itu ya. Baik bagi investor maupun trader silakan join ya. Karena kelasnya bakalan menarik ya seperti itu ya. Karena biasanya saya kalau memberikan edukasi ya, itu saya memberikannya nggak tanggung-tanggung ya. Dalam arti kelasnya itu bukan sekedar hanya preview ya. Kan ada orang yang beberapa yang sudah saya lihat ya memberikan kelas, dia hanya memberikan previewnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya atau detailnya nanti silahkan ikut kelas berbayarnya atau seminar berbayarnya ya seperti itu ya. Tapi kalau saya sih murni memberikan edukasi ya. Jadi kalau free saya bagian free 100% nggak setengah-setengah ya. Kalau berbayar ya di depan saya sudah ngomong berbayar ya seperti itu ya. Ya memang ada workshop yang berbayar juga saya adakan juga pernah ya. Tapi yang penting ilmu yang saya berikan itu nggak setengah-setengah ya. Baik itu free maupun berbayar ya. Kalau yang Sabtu besok itu adalah free ya. Totally free, jadi ilmunya 100% ya. Saya nggak memberikan preview atau setengah-setengah atau seperempat enggak ya. Kurang lebih seperti itu ya perkenalan untuk edukasi besok ya, jangan lupa. Kemudian ini langsung ke sahamnya ya. Yang pertama BBRI. Jadi BBRI kemarin sudah saya bahas, hari ini saya bahas lagi. Karena apa? Karena yang mau buy sebenarnya masih ada kesempatan ya. Jadi silahkan, belum ketinggian enggak ya. Jadi saya sudah sebutkan naik ke atas 3880 ya. Ini garis yang sudah saya berikan. Boleh tambah lagi atau average up. Nanti kalau naik lagi ke atas 3940 tambah lagi, naik ke atas 4000 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Area buy on weakness memang saya sudah sebutkan, ini yang saya kotain ya sebelumnya di sini ya. Ini kalau saya perpanjang lagi, area buy on weakness sekitar 3780 sampai dengan 3810 ya. Itu saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi harusnya sudah buy. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang stop lossnya di 3880 dan 3810. Buy-nya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 3940 tambah lagi, naik ke atas 4000 ditambah lagi ya, average up ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BBRI. Berikutnya untuk Pegas ya. Pegas saya sudah sering bahas ya akhir-akhir ini ya, di analisa saham harian maupun di analisa saham mingguan. Jadi untuk Pegas ini dia secondary uptrendnya maupun primary uptrendnya dia sudah bagus ya. Jadi saya sudah sebutkan naik ke atas 1245 silakan tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 1280 tambah lagi. Memang sesi satu break dia turun di bawah 1280, tapi dia masih cukup bagus ya. Pasang aja trailing stopnya di 1245 dan 1200 ya. Nah ini sudah saya sebutkan, ini ada formasi rounding bottom ya. Kalau dia sudah berhasil breakout dari 1245 ya kurang lebih ya, ini sudah breakout ya. Jadi selama di atas 1245, target price berikutnya adalah di 1545 ya. Target price-nya itu dapat dari mana Pak Sunar? Ini kalau kita lihat ini ada formasi rounding bottom ya. Jadi kalau kedalaman rounding bottom kita ukurkan ke permukaannya menurut chart pattern ya dari bukunya Thomas Bulkowski, rounding bottom. Nah ini target price-nya di 1545 itu untuk Pegas ya. Jadi masih memungkinkan itu target dekatnya. Jadi jangan ragu-ragu kalau naik lagi ke atas 1310 tambah lagi, naik lagi ke atas 1345 tambah lagi seperti itu ya. Kalau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di sekitar area 1105 ya. Atau sekitar area 1200-an ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1200, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Ke atas 1200 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Itu yang buy on weakness. Kalau buy sekarang silahkan atau buy high sell higher. Kalau naik lagi ke atas 1280 buy, naik ke atas 1310 buy up ya, tambah lagi naik ke atas 1345 tambah lagi dan seterusnya. Jadi nggak ada kata ketinggian, nggak ada ya seperti itu ya.
Yang penting kita pasang trailing stop dan stop loss ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Berikutnya untuk WSKT. Jadi di antara konstruksi BUMN ya, ADI, PTPP, Wika, dan WSKT. WSKT ini yang kenaikannya terus terang dia paling ketinggalan ya di antara ketiga yang lainnya ya. Jadi hari ini dia naik tinggi. Nah, apakah dia akan terus naik lagi Pak Sunari ya? Ya ini kan saya sudah sebutkan. Memang secara tren ya. Ini kalau saya tarik garis Fibonacci retracement-nya dari swing low di sini dan swing high-nya, itu dia sudah berada di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Di bawahnya 1240. Jadi sebenarnya menurut ilmu Fibonacci ya, retracement ya, kalau dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, itu sebenarnya dia downtrend-nya masih kuat ya. Itu secara primary trend. Nah, di sini memang naik ya, seperti itu ya. Ini secondary trend ya. Dia akan berjuang untuk naik, tapi primary trend-nya masih downtrend ya. Walaupun ini masih cenderung sideways ya, midterm-nya ya. Jadi di sini kalau mau buy sebenarnya sih masih resiko, tapi kalau mau buy bertahap ya, boleh saja buy sekarang pasang stop loss-nya di 930 dan 900. Intinya selama dia bertahan di atas 800 sudah cukup bagus ya. Area buy on weakness saya sebutkan sebelumnya di 800 ya, ketika dia naik tinggi ya. Kalau misalnya ketinggalan ya, kalau mau buy on weakness tunggu aja di 800. Nah di sini 800 ternyata dikasih ya. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat dan buy ya, pasang automatic order buy, ini sudah profit ya, naik ke atas 840 tambah lagi, naik ke atas 900 tambah lagi, naik ke atas 930 tambah lagi ya, tinggal pasang trailing stopnya sudah profit ya. Kalau mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 930 dan 900 ya. Kalau mau tambah lagi tunggu aja, kalau dia naik ke atas 1000 tambah lagi, naik ke atas 1035 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya di 1155 ya, ini swing high-nya di sekitar sini ya, tanggal 29 April. Kalau dia naik ke atas 1155 ya, target berikutnya di 1240 dan 1380 ya. Itu kurang lebih untuk WSKT. Memang dia cenderung paling lambat ya kenaikannya ya. Kalau saya sih unggulannya Wika dan PTPP ya. Bukan berarti WSKT nggak bakalan naik lagi ya, belum tentu ya. Ya mudah-mudahan aja dia naik lagi, tapi saya lebih suka Wika dan PTPP ya untuk konstruksi BUMN. Ya kurang lebih cukup ya. Ini masih ada peluang kenaikannya, masih ada ya, karena volumenya tinggi, naik tinggi ya. Memang kalau kita perhatikan sebelumnya yang di sini ya, ini tanggal 21 Juli ya, dia naik tinggi dalam satu hari, besoknya naik tapi nggak lama lagi sideways, kemudian dia turun lagi, koreksi, turun lagi dalam, malah lower low ya. Jadi kalau di sini jangan terlalu takut-takut juga ya, yang penting pasang trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau mau buy sekarang sih boleh aja ya seperti itu. Kalau misalnya dia naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Kalau misalnya tambah lagi Anda nyangkut, ya jangan nyalakan Pak Sunar ya, karena saya nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham ya. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Indi. Nah Indi ini ya, kemarin saya sudah sebutkan ya, buy high, sell higher ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, naiknya kemarin 1970 boleh buy ya. Nah di hari ini memang dia naik higher high di 2030. Ternyata koreksi lagi Pak Sunar. Capek deh. Ya memang kan saya sudah sebutkan, ekor panjang ke atas itu bukan berarti dia bakalan turun ke bawah, enggak ya. Yang penting kalau yang berani buy high sell higher ya silakan ya, pasang trailing stopnya aja ya. Harusnya sih kalau misalnya buy high sell higher ya nggak mungkin nyangkut ya kalau pasang trailing stop ya. Kalau sudah pasang ya, karena garis-garisnya sudah saya berikan 2000, 1100, 1950 ya, seperti itu ya. Yang misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu buy on weakness ya, tunggu aja di area sekitar 1660, tetap sama ya. Atau paling nggak 7 di 1780 lah ya. Tapi menurut saya sih 1660 lebih bagus ya. Atau kalau mau lebih dekat ya 1780, tapi terlalu dekat menurut saya. 1660 masih lebih baik ya kalau mau buy on weakness. Artinya tunggu kalau dia turun di bawahnya 1460, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1660 persen buy ya. Kalau dia belum naik ya belum buy, berarti seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk kurang lebih cukup ya untuk Indi ya. Jadi resisten tertekannya 2050. Kalau dia breakout ke atas 2050, target berikutnya di 2250 dan 2500. Ini targetnya rounding bottom ya, gede banget ya, ini besar banget ya. Jadi rounding bottom ini kalau dia breakout ke atasnya 2050, dia ada peluang untuk capai target berikutnya di 2250 dan 2500. Kalau dari chart pattern-nya rounding bottom, ini target price-nya di sekitar area 3000 sampai dengan 3100. Nah, itu untuk Indi ya. Jadi mudah-mudahan aja sukses naik tinggi. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop ya, dan stop loss ya, seperti itu ya. Kalau naik lagi tambah lagi silakan sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan.
Kalau sudah berhasil naik ke atas 2050, kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan 50 rupiah aja ya. Jadi naik ke atas 2100 tambah lagi, naik ke atas 2150 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu yang mau buy bertahap ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Boga. Jadi Boga ini dia masih berusaha untuk tembus lagi ke atas ya. Masih belum berhasil higher high, tapi saya sudah sebutkan memang resistennya sekitar 1420 sampai 1435 ya. Ini resisten dari sideways areanya sebelumnya ya. Perlu diingat, kita jangan terlalu takut dengan resisten ya. Jadi resisten itu bukan berarti dia nanti bakalan turun Pak Sunar. Soalnya ini kan sebelumnya naik turun, naik tinggi ya. Kemudian dia gagal turun lagi. Sebelumnya juga sama ya. Ini naik tinggi breakout, kemudian gagal turun lagi. Nah, kalau ini naik lagi ke atas 1435, berarti dia bakalan turun lagi. Ya belum tentu ya. Kita pasang aja trailing stop seperti itu ya, dan stop loss ya. Jadi kalau di saham itu kita jangan terlalu kaku ya. Memang sebelumnya ini kuat ya 1435 ya. Resistennya sudah beberapa kali dia gagal bertahan di atas 1435 ya. 1400 breakout ke atas, berikutnya kan 1435 yang di testing ya. Dia gagal ya. Ini resistennya lumayan kuat. Tetapi ya jangan terlalu kaku dengan resisten. Kalau resistennya yang kuat itu ditembus, dia akan membentuk resisten lagi di atasnya lagi. Jadi target price berikutnya di setelah breakout ke atas 1455, kalau mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 1495, 153 dan 1565 ya, seperti itu. 1535 dan 1565. Jadi kita jangan terlalu takut-takut, tapi jangan terlalu agresif banget ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai ya, seperti itu ya. Kalau mau buy weakness, tetap caranya di area 1325 sementara 1350. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1350, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1350, kita buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Naik lagi ke atas 1380, tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin ngikutin saya ya, saya bikin videonya sejak Maret ya, aktifnya ya. Jadi mulai April Mei ini saya sudah sebutkan ya mengenai ciri khasnya Boga. Memang salah satu saham favorit saya ya. Boleh dikatakan Boga ini king of sideways ya. Dia sidewaysnya lama ya. Jadi rajanya sideways ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil breakout ya. Kalau yang belum punya ya tunggu aja di area supportnya sekitar 1325 sampai dengan 1350 ya. Tapi perlu diperhatikan kalau dia turun di bawahnya ini ya. Ini adalah swing low di sini 1290 ya. Kalau turun di bawah 1290 lebih baik jual dulu semuanya karena turunnya bisa dalam juga ya. Dia breakdown ke bawah sideways range-nya. Oke, berikutnya untuk BBTN. Jadi BBTN ini dia hari ini rebound ya, seperti itu ya. Memang dibandingkan bank yang lainnya, memang BBTN ini masih tertekan ya. Ya terus terang aja ya. Jadi saya sudah gambarkan sebelumnya, tapi dia masih cukup bagus. Dalam arti dia berhasil bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8%. Jadi yang sebelumnya rajin menonton yang mencatat ya, saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 1270 untuk BBTN, dia cukup bagus peluangnya sampai dengan tahun depan ya. Ini saya sudah berikan garis-garisnya bahkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham, kalau sudah naik tinggi dibahas Pak Sunar ya. Jadi bukan begitu ya. Sebelum dia naik tinggi saya sudah sebutkan juga di sini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya 1450 ya pada saya, itu boleh buy up ya, buy ya. Berarti dia mulai berusaha untuk breakout ke atas ya. Naik ke atas 1525 tambah lagi, naik ke atas 1570 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 1630 ya. Itu target price-nya. Kalau di gambaran saya 1660 itu ya di sini ya. Jadi masih ada peluang naik, masih ya. Baiknya bertahap aja, baik sekarang boleh pasang stop loss-nya di 1450 dan 1380. Maksimum di 1325. Kalau mau buy weakness, sebelumnya memang saya kasih 1270. Tapi karena dia sudah berhasil naik lagi, saya rubah ya buy weakness-nya di 1325. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1325 atau dekat 1325, kalau dia berhasil mantul atau rebound ya, itu boleh buy ya. Buy-nya bertahap, naik ke atas 1380 tambah lagi, naik ke atas 1450 tambah lagi dan seterusnya. Ini peluang naiknya masih ada nggak Pak Sunar? Ada ya. Karena kalau kita lihat dari weekly-nya, ya kan? Ini dia masih berjuang naik ke atas ya. Selama dia bertahan di atas 1270, dia masih ada peluang naik ke atas. Dan dia kalau naik ya, dia lumayan naiknya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut-takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja seperti itu kurang lebih ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMMT ya, Golden Eagle Energy ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya memang patternnya seperti ini ya.
untuk SMMT ya. Jadi ini saya sudah pernah gariskan 154 ya. Ini resisten sebelumnya dia tembus ke atas, kemudian dia naik. Ini memang fluktuasinya tinggi ya. Hati-hati kalau trading dengan saham ini ya. Ini memang fluktuasinya tinggi, jadi resikonya tinggi ya. Saya ingatkan dulu. Jadi jangan sampai kalau nyangkut nyalahkan Pak Sunar ya. Memang sebelumnya volumenya tidak liquid, kemudian tiba-tiba liquid ya seperti ini ya. Ini kalau lihat dari net sell asing, ini asing sell besar-besaran ya seperti ini ya, tapi harganya naik. Ya kita jangan lihat asing ya, kita fokus ke pergerakan harganya. Nah kalau kita lihat dari pergerakan harganya, ini suka membentuk istilahnya rounding bottom ya. Ini suka banget ya. Ini kalau kita lihat, nah ini dia membentuk seperti mangkok ya, breakout ya, tapi dia gagal naik tinggi hanya sampai sini, kemudian dia membentuk mangkok lagi di sini ya. Jadi kalau ketemu formasi mangkok atau rounding bottom lah ya, nah ini kalau kita ukur ketinggiannya ya, itu kurang lebih target price-nya. Jadi ini kedalamannya ya, kurang lebih ya. Kemudian kita plotkan kedalamannya, kita ukur ke atas ya. Nah ini adalah target price-nya. Jadi betul nggak ini chart pattern-nya? Kurang lebih akurat lah ya. Chart pattern itu kurang lebih akurat. Ya nggak bisa 100% persis ya. Ini kan 225 tercapai. Ini kan target price-nya ya. Nah, memang sebelumnya di sini ya, rounding bottom ya. Tapi dia kenaikannya belum sampai target price-nya ya. Kalau kita lihat, ya kan, ini kan masih setengah-tengahnya ya. Harusnya target price-nya sekitar area ini ya. Ini kalau kita gambarkan di sini, ini jadi supportnya ya 180 ya. Jadi nggak langsung tercapai, dia koreksi lagi. Nah kali ini dia membentuk lagi rounding bottom di sini ya. Nah kalau dia kan sudah berhasil breakout ya, tapi sayangnya di sesi 1 dia koreksi ya. Nanti ya kalau mendekati penutupan, kalau dia berhasil breakout ke atas 225, yang berani buy high sell higher silakan buy ya. Tipenya seperti itu. Kalau yang nggak berani, tunggu buy weakness di area 180 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 180, belinya kalau dia berhasil rebound ke atas 180% buy. Kemudian naik setiap lipatan 10 tambah lagi ya, average up. Jadi belinya bertahap, setiap lipatan 10 tambah lagi, pasang aja automatic order buy, nggak perlu ditunggu ya. Dan juga automatic order sell ya kalau dia berhasil, kalau dia nggak berhasil naik lagi ya, atau malah turun ya, gagal ya. Nah kalau kita lihat di sini, target berikutnya kalau dia berhasil breakout ya, ini targetnya kurang lebih sekitar 280, 290 ya. Tapi saya gambarkan 280 aja ya. Ini target price berikutnya kalau dia berhasil breakout. Ya memang hari ini sudah breakout ya, tapi dia penutupan sesi 1 break malah ditutup di bawahnya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher, mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti naik lagi ke atas 244, tambah lagi target price berikutnya sekitar 280. Kalau naik lagi berikutnya sekitar 300 bisa ya. Saya nggak tahu ini kenaikannya apakah ada aksi korporasi, right issue, atau akuisisi, atau penerbitan warrant dan sebagainya, atau apa namanya, repo dan sebagainya. Nanti silakan cek sendiri beritanya ya, apakah laporan keuangannya membaik dan sebagainya. Saya kurang tahu ya, jadi silakan dicek. Mudah-mudahan aja berhasil naik lagi ya, seperti itu ya. Kalau yang nggak berani, tipe yang takut-takutan ya, mungkin buy on weakness sekitar area 180 ya, ini saya gambarkan. Atau pilih saham lainnya aja ya, seperti itu ya, daripada memaksakan diri nanti nyangkut ya. Memang tipenya dia ya, setelah breakout naik tinggi beberapa hari ya, kemudian dia turun lagi koreksi sideways gitu ya, tunggu lagi bentuk mangkok lagi ya. Jadi mudah-mudahan aja dia sukses ke 280 dan 300 ya. Itu kurang lebih untuk SMMT. Oke, ITMG ya. ITMG sudah sering saya bahas ya. Jadi bukan karena naik tinggi terus dibahas Pak Sunar, enggak. Ini dari bawah saya sudah bahas di analisa saham mingguan juga ada, analisa saham harian juga ada ya. Yang rajin mencatat, menonton ya, dan pasang automatic order buy, ini target terdekat 22.000 hampir tercapai ya. Bukan berarti kalau sudah sampai 22.000 berarti take profit Pak Sunar, belum tentu ya. Pasang aja trailing stop target berikutnya di 24.000. Jadi pasang aja trailing stopnya di 20.400 dan 19.550. Kalau merasa sudah cukup ya, mau take profit silakan ya, seperti itu ya. Kalau misalnya mau buy belum dikasih ya tunggu aja buy on weakness ini di area 17.750 ya, yang saya sudah berikan sebelumnya ya. Adalah titik breakout ini ya, 17.750. Kalau naik ke atas 17.750 barusan buy ya. Kalau dia koreksi di bawahnya, kemudian dia naik atau istilahnya rebound atau mantul ya, barusan buy. Kemudian naik ke atas 18.500 tambah lagi, naik ke atas 18.750 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk ITMG, target terdekannya di 22.000 dan 24.000 ya. Mudah-mudahan aja dia sukses kenaikannya ya.
saya dukung untuk ITMG ya, extensionnya di 161,8% seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham yang saya bahas ya kan. Jangan lupa daftar kelas untuk besok ya, mengenai psychology of investing dan trading. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Sampai jumpa. Jadi jangan lupa cek juga video yang bagian kedua ya. Ini video bagian pertama, sudah saya bahas 8 saham untuk hari ini ya, tanggal 1 Oktober sampai dengan Senin tanggal 4 Oktober 2021. Sekian, seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai, dan sejahtera selalu ya, amin. Kemudian jangan lupa yang barusan join, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau bisa, kalau nonton dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip ya kalau ada waktu ya, kalau peminat ya. Kemudian jangan lupa tinggalkan komentar, selain like ya, tinggalkan komentar. Kalau ada saran atau pertanyaan, kalau nggak ada yang mungkin sekedar say thank you atau sekedar say hi ya, seperti itu ya. Karena semakin banyak komentarnya itu videonya semakin naik ya, juga semakin banyak like-nya. Watch time-nya juga sama ya, kalau semakin tinggi semakin direkomendasikan oleh YouTube ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saran saya sih ya, tetap aja sabar, fokus, dan disiplin ya. Terima kasih banyak.